Tuhan Yesus saja bilang kita domba kok kita merasa kita serigala. Ya kan? Kita kan seneng yang hebat-hebat kan, yang kuat-kuat itu. Tapi Tuhan bilang kita ini seperti domba. Diutus lagi ke tengah serigala. Tapi Tuhan juga singa dari Yehuda. Jadi yang mana Tuhan itu? Domba atau singa? No. Nah, pilihnya singa. Tadi Pak Sam jelas lihat anak domba. Disembelih lagi. Itu kan itu enak. Batibul, balibul, ya kan? Bawah 3 bulan, bawah 5 bulan masih empuk sekali, ya kan? Itu. Korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sejak dulu Tuhan senangannya yang begitu. Tapi Bapak Ibu senangnya singa. Domba tidak punya kemampuan apalagi anak domba untuk mempertahankan dirinya. Kecuali dia bergantung kepada gembala. Itu. Makanya lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Karena itu kita diminta untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah banyak orang mikir-mikir, cerdiknya kayak gimana, tulusnya kayak gimana. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita diutus. Gitu. Yang penting itu kata itu. Saya suka ini orang-orang Pantai Kosta kuno kalau ngomong gitu. Kalau Tuhan yang mengutus, dia yang mengurus. Gitu. Kalau Bapak Ibu pergi sendiri ya tanggung jawab sendirilah. Mau pergi-pergi sendiri kok. Gitu. Ya kan? Kalau diutus itu diurus. Gitu. Nah cuman tidak pernah kita diutus ke tempat-tempat yang kita suka. Itu seperti domba diutus itu ke mall, nggak ada. Domba diutus ke tengah kijang, nggak ada. Diutus ke tengah serigala karena tahu domba itu tidak akan mau pergi sendiri ke tengah serigala. Loh, sudah tahu kok. Inilah yang akan memangsa dia, ya kan? Orang aja tahu perumpamaan seperti serigala berbulu domba. Oh, nyamar kan? Ini di tengah serigala berarti serigalanya banyak enggak Bapak Ibu? Banyak dong, wong di tengah kok kalau serigalanya satu ke hadapan serigala. Di tengah serigala itu serigalanya banyak. Gitu. Mau nggak pergi ke tengah serigala? Coba. Bapak Ibu mau nggak pergi ke tengah serigala? Hah? Pak Yu, kabur. Kalau nggak ditemenin Pak. Ya. Kalau tidak diutus, ya kan Pak Tom? Ya dong. Pak. Masa dengan sukacita pergi ke Uganda? Uganda aja. Lihat debu aja Pak Thomas sedih, ya kan? Tanah merah itu semua, itu katanya habis dipel langsung coklat lagi, gitu. Itu kan kalau tidak diutus nggak mau, gitu loh, Bapak Ibu. Jadi akan pergi ke situ, tapi jangan cari serigala sendiri, itu loh. Banyak orang merasa hebat terus dia, wah, saya domba kok, masa cuman di tengah-tengah domba ini ya kurang menantang. Nggak usah, nanti Tuhan akan utus ke tengah serigala. Tuhan tahu jenis-jenis serigala apa yang cocok buat kita, gitu loh. Setiap orang tuh serigalanya beda-beda, gitu. Oh iya. Nah, saya punya sahabat luar biasa. Dia bilang, Tuhan, Papua aku mau, Aceh aku mau, tapi jangan ke Bali Tuhan. Itu serigalanya. Dan Tuhan bilang apa? Pergi ke Bali. Tuhan paling tahu tempat yang kita paling tidak mau. Yang kita paling tidak mau untuk kita pergi. Makanya harus diutus. Itu. Harus diutus. Itu.
Nah kalau kita tidak diutus, pergi-pergi sendiri, ya kan? Tanggung jawab sendiri. Gitu. Kan Tuhan tanya gitu, siapakah yang akan kuutus? Ya kan? Kepada Yesaya. Berarti dia udah nyari-nyari. Gitu. Sudah nyari-nyari loh Bapak Ibu. Waduh, tadi sebenarnya bukan ini karena Pak Ayu bilang serem. Yesaya 6 coba buka. Yesaya 6 ya. Biasanya dibilang Pak Ayu ngalor ngidul, ini enggak. Jadi, keren. Keren dan keren. Bapak Ibu buka Yesaya 6. Saya baca ya Bapak Ibu, ikuti pelan-pelan ya dari ayat pertama. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saya lanjutkan aja. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan menjadi seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bapak Ibu perhatikan lagi di ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Ya kan? Ini jawaban yang dalam bahasa Indonesia ini terdengar gagah sekali. Maka sahutku, ini aku. Utuslah aku. Saya baca beberapa terjemahan terutama, sebentar ya. Nuansa yang saya tangkap itu, saya pernah baca terjemahan bahasa Jawa, saya tidak punya catatannya. Tapi kira-kira Tuhan, kalau engkau mau pakai aku, itu cara orang ngomong dengan raja. Bapak Ibu kalau nanti baca kitab Esther, itu ya, orang itu kalau ngomong dengan raja itu tidak pernah menolak, membantah, tidak setuju, tidak pernah. Itu. Orang itu kalau berbicara, menjawab dengan raja, dia akan bilang begini, Tuanku, pendapat Tuanku itu yang paling baik. Hikmat Tuanku itu yang
paling tinggi. Bahkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhanku itu seperti perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nanti baca nuansa-nuansa itu di dalam Perjanjian Lama. Supaya kita kenal dan belajar bagaimana berbicara dengan raja. Dia tidak pernah, oh ya Tuhan, enggak. Meskipun dia tidak setuju. Nanti dia ngomongnya apa? Tapi kalau Tuanku, kalau pendapat hambamu yang bodoh dan kurang berhikmat ini boleh didengarkan oleh Tuanku, dan mungkin kau bisa mengabaikannya. Biar hambamu berpendapat. Oh ya ngomong-ngomong aja. Oke, dia baru ngomong gitu. Ini manusia terhadap raja dunia. Tapi kita sama Tuhan berani sekali. Karena kita sering kenal Tuhan sebagai sahabat, gembala, Bapa, ya kan? Bapak Ibu. Nyanyinya riang gembira. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang apalagi yang sahabat gitu. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karun. Terus apa? Agak jarang nyanyi lagu begitu. Kasihmu padaku semakin ku rasakan. Apalagi? Ya. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang. Enak banget ya. Pokoknya Tuhan tuh nemenin kita, nuntun kita, menerima kita, semuanya gitu. Ya kalau ada bayi merangkak-merangkak di sini, ngompol di sini, ya masa kita marahin? Ya karena memang masih seperti itu. Tapi nanti perjalanan atau pewahyuan, penyingkapan, sisi lain dari Tuhan akan membawa kita juga ketemu sisi Tuhan yang lain atau pribadi Tuhan atau pewahyuan tentang pribadi Tuhan sebagai raja gitu. Dan ketika dia menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, memberikan penglihatan kepada Yesaya yang adalah seorang nabi. Di Perjanjian Lama tidak semua orang diurapi Bapak Ibu. Imam, raja, nabi, hakim, kan hakim juga diurapi. Diurapi itu untuk menjalankan tugasnya karena tahu bahwa dia tidak mampu. Tugas ini adalah seperti domba diutus ke tengah serigala. Ada nggak domba? Tuhan, utus aku Tuhan. Nggak ada. Sekiranya mungkin cawan ini lalu. Itu domba pasti doanya begitu. Masa Bapak Ibu lebih hebat dari Tuhan Yesus? Apa serigalanya Tuhan Yesus? Salib lah. Kalau Bapak Ibu mau, enggak, saya mau berkorban untuk Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan tunjukkan bagian mana yang Bapak Ibu tidak sanggup untuk berkorban. Watchman ini waktu masih muda bilang, Nepal saya mau Tuhan, Himalaya saya mau Tuhan, pedalaman China saya mau Tuhan. Tuhan bilang, enggak, putuskan pacarmu. Kalau itu jangan Tuhan. Lebih baik aku misi, penginjilan, menderita ke tempat sulit. Enggak. Yang itu aja. Yang itu jangan Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Jadi, korban itu bukan kita memberikan sendiri. Korban itu Tuhan yang nunjuk. Yang ini nak. Nah itu baru korban, karena pasti sakit. Karena Tuhan minta yang kita suka. Bukan yang kita punya banyak, enggak butuh. Mungkin ada orang punya uang banyak. Nah, Tuhan minta reputasi. Macam-macam gitu. Jadi minta yang
Dia tahu kita tidak akan pernah bisa memberikan kecuali ditolong. Seperti seorang muda yang kaya, saleh, sejak masa mudanya melakukan semua. Dan tanya kepada Tuhan, apa lagi Tuhan? Semua sudah kuturuti sejak masa mudaku. Tinggal satu hal lagi yang kurang. Kasih hartamu ke semua orang miskin, lalu datang ke sini dan ikut aku. Wah, pergilah dia dengan sedih. Nah, seringkali kita kalau Tuhan minta sesuatu dari hidup kita, kita seperti orang muda yang kaya ini. Pergilah dengan sedih. Kenapa, Bapak Ibu? Karena pakai kekuatannya sendiri. Murid-muridnya juga tanya, Tuhan kalau gitu siapa yang bisa masuk? Nggak mungkin dong. Gitu. Ya kan? Siapa? Memang bagi manusia mustahil. Itu jawaban Tuhan Yesus. Tapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Jadi bisa nggak manusia melakukan tuntutan Tuhan? Nggak bisa. Menyerahkan yang Tuhan minta. Ini bukan menyerahkan yang kita mau serahkan, bukan. Penyerahan itu dari yang Tuhan minta, Bapak Ibu. Dari yang Tuhan minta di hidup kita. Dan percayalah ketika Tuhan mulai meminta dari hidup kita, kita dianggap dekat. Kapan Tuhan minta Ishak kepada Abraham? Kapan Bapak Ibu? Waktu sudah semakin dekat. Tuhan mau menjadikan Abraham sahabatnya. Enggak mungkin dong orang baru kenal, Bapak Ibu bilang, oh ini sahabat saya. Karena kemarin ketemu selesai pengurapan ngobrol-ngobrol. Ya, enggak mungkin dong, pasti udah ikut SPS mungkin 3 kali, ya kan. PTM, ketemu di sini, Bapak Ibu pergi pelayanan bersama, main ke sana, ke situ, ketemu bareng, ngobrol, ketemu keluarganya cerita. Ini sahabat. Jadi kalau Tuhan mau ngomong ini sahabatku, sudah sering bergaul kan dengan Tuhan, baru diminta itu. Ishak. Tapi tidak langsung. Karena pertama-tama, nanti Bapak Ibu baca, perhatikan, baca firman, baca Alkitab, baca cerita Abraham. Setiap kali Tuhan berbicara, menemui Abraham, respon pertama Abraham adalah membuat mezbah. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di sini. Abraham bikin mezbah. Tuhan menampakkan diri pada Abraham sini, bikin mezbah. Tapi juga ada yang kedua. Setelah dia bikin mezbah, jangan lupa. Lalu dia bikin kemah. Buat apa dia bikin kemah kalau dia tidak punya banyak harta benda untuk disimpan, untuk dilindungi. Gitu. Jadi dari hasil perjumpaan dengan Tuhan, ada mezbah, tapi juga ada kemah. Gitu. Tapi yang menarik nanti lihat Abraham. Setelah dia buat kemah, dia buat mezbah lagi. Banyak orang Kristen ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, ya kan? Dapat pewahyuan, dapat pengurapan, dapat macam-macam dari Tuhan, buat mezbah. Hasil dari mezbah pasti ada kemah, pasti ada blessing, pasti ada kelimpahan, pasti ada perkenanan Tuhan, pasti. Tapi yang banyak orang lupa, dari kemah dia tidak bikin mezbah lagi. Nanti kalau baca Abraham, setelah bikin kemah, bikin mezbah lagi. Jadi dia ngomong apa? Tuhan, I am yours. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak mampu, engkau. Ya, waktu kita tidak bisa, tidak mampu, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini yang Pak Yo tadi bilang. Dan di SPS sudah ngomong berkali-kali pasti. Firman Tuhan bilang apa? When I'm weak, then I'm strong. Kapan kita bisa mengalami kekuatan Tuhan atau Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita? Waktu kita lemah. Kapan kita bisa mengalami Tuhan sebagai kesembuhan kita? Waktu kita sakit. Kapan kita bisa mengalami Tuhan sebagai sahabat dalam hidup kita? Waktu kita sendirian dan kesepian. Setiap pewahyuan itu
Penyingkapan itu memerlukan kondisi di hidup kita bahwa kita nggak ada. Yang tadi Pak Yu bilang, nol. Semakin orang hutangnya banyak, semakin dia ngerti Tuhan itu yang menebus, yang membayar. Ya kan? Makanya perempuan itu mengurapi kaki Tuhan Yesus, menyekanya dengan air mata, dengan rambutnya, dengan minyak wangi yang senilai 1 tahun gaji. Dan orang tidak bisa memahami. Simon yang orang Farisi berkata bahwa kalau dia ini diurapi Tuhan, Nabi, orang benar, mestinya dia tahu perempuan macam apa yang sedang mengurapi dia. Dan murid-muridnya jenis yang lain bilang, ini kalau uangnya dipakai untuk baksos, ngasih makan orang miskin, nolongin itu, aksi sosial. Oh, lumayan ini. 1 tahun gaji kok. Untuk apa? Apa jawaban Tuhan Yesus? Simon, ada orang satu hutangnya 50 M. Sudah disita rumahnya semuanya. Saya baru dengar cerita kemarin dari seorang misionaris cerita tentang apa yang terjadi di Pakistan. Karena orang terjerat hutang, istrinya sakit misalnya, dia harus pinjam kepada bosnya. Pinjam pada bosnya tidak bisa bayar, dia disuruh bayar pakai waktunya. Anaknya mau sekolah, dia tidak bisa bayar, pinjam lagi. Karena tidak bisa bayar, harus bayar. Akhirnya rumahnya dijual, disita, dia tidak punya tempat. Oke, aku kasih rumah, tapi kamu di situ. Akhirnya itu jadi perbudakan. Sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya hak atas dirinya sendiri. Waktu lebih mudah mana dibanding yang Siti kemarin. Cuman punya utang 500 ribu. Dibanding dengan yang punya utang 50 M. Oke Bapak Ibu, nggak usah angkat tangan. Semua yang punya hutang di sini nanti akan dibayarin. Jadi tolong setelah keluar, catat kepada Pak Mike, semua nama Bapak Ibu, nomor rekening dengan hutangnya. Wah tahu gitu saya hutang kemarin. Gitu. Ambil kredit ini, itu, dan semuanya. Itu yang Paulus bilang, bukan begitu. Mentang-mentang ada yang bayarin, terus kamu utang terus. Bukan. Tapi kalau kamu pernah utang, siapa yang akan paling bersuka cita dan melompat dan memeluk Pak Mike dan bilang, Pak, wow, gitu. Terima kasih ya Pak, kok enggak dari kemarin-kemarin. Siapa Bapak Ibu? Yang utangnya paling banyak. Makanya dia cintanya sama Tuhan besar. Ya kan? Karena dia ngerti, dia paling tidak layak, dia paling tidak bisa membayar, dia paling tidak mampu. Itu anugerah. Itu anugerah. Semua orang yang lemah, biar yang lemah berkata, aku kuat. No, yang kuat mau berkata aku lemah enggak? Yang kuat berkata aku bisa sendiri, gak butuh Tuhan. Dia tidak bisa ngomong, Tuhan engkau kekuatanku. Apa yang dibilang Daud Bapak Ibu? Tuhan engkau gunung batuku, engkau perisaiku. Ya kan? Engkau kota bentengku. Kenapa? Karena dia tinggal di pelarian, tidak punya pasukan, tidak punya perlengkapan perang. You know. Waktu dia lari dari Saul, dia cari senjata nggak ada, dia ketemu apa? Pedangnya Goliat. Tidak ada senjata yang lain. Nanti siapa yang ngikutin Daud? Anggota-anggota tentara pasukan elit? Bukan. Orang-orang yang dijerat hutang, orang-orang yang dalam persoalan, orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Ya kan? Di Gua Adulam itu siapa yang ngikutin Daud? Bukan tentara. Dan dia tidak punya senjata, tidak punya perlengkapan, tidak punya benteng. Orang perang pada waktu itu selalu, kalau Bapak Ibu lihat di Inggris, semua castle itu di atas bukit, dikelilingi tembok. Karena kalau orang mau nyerang dari bawah, kelihatan dari jauh, sudah bisa dipanah dulu. Nggak bisa dia naik, mendaki, butuh waktu. Selalu. Itu namanya kubu pertahanan, kota benteng. Ya kan?
Dan dia tidak punya semua itu. Makanya dia bilang apa? Tuhan, Engkau kota bentengku. Engkau perisaiku. Engkau Tuhan, gunung batuku. Karena nggak punya. Waktu Bapak Ibu punya, sulit ngomong itu. Raja sudah punya semuanya. Nah, sulit ngomong gitu. Yang luar biasa adalah satu ayat. Boleh nggak bantu saya carikan ayat ini yang dulu waktu kita tulis. Orang ini memegahkan kuda, orang itu memegahkan kereta. Bapak Ibu ingat ayat ini? Coba kalau ketemu carikan untuk saya. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tapi aku akan bermegah di dalam nama Tuhan. Mazmur berapa? 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7 dan 8. Bahasa Indonesia ayat 7 dan... Oh ini mungkin beda ya versi di. Ayat 7 boleh ditampilkan? Ayat 7, ayat 6 berarti mungkin yang di ini. Yang sekarang aku tahu. Oke, saya baca ya Bapak Ibu ya. Kita baca bersama ayat ini. Sampai ayat 8. 2, 3, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta. Dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan... Ya. Loh ini tidak ada raja yang tidak memegahkan kereta dan kuda. Karena semua ukuran kemampuan kerajaan itu adalah kereta dan kuda. Selalu kalau mau perang dengan musuh itu diukur dulu. Dia pun, wah bangsa ini besar. Waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan kan. Karena mereka punya kereta-kereta besi. Mereka punya persenjataan. Mereka punya kuda-kuda yang tangkas. Ya kita cuma pasukan jalan kaki. Pasti akan menghitung itu. Dia akan ngitung berapa kekuatannya. Dia tahu bahwa kerajaan-kerajaan lain dan orang-orang lain mengandalkan kereta dan kuda. Dan itu wajar. Itu yang namanya natural. Mengandalkan, ya memang semua orang mengandalkan itu. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kepada siapa? Orang yang diurapinya. Meskipun tidak punya kereta dan kuda, tapi kalau punya pengurapan, itu yang mendapat kemenangan. Dan orang yang tidak punya kereta dan kuda akan lebih mudah berharap kepada Tuhan dibanding orang yang punya kereta dan kuda kan? Ya dong. Kalau dia tidak berharap pada Tuhan, mau berharap sama siapa lagi? Itu. Sampai di sini kita semua sepakat. Tapi untuk sampai di keadaan itu tidak banyak yang mau. Yang Pak Yul bilang, kalau kita 0, Tuhan 100. Kita senangnya Tuhan 100, tapi kita juga 95. Biar yang miskin berkata aku kaya. Loh, tapi tidak ada yang mau miskin. Waktu kaya, ngomong apa? Tidak bisa. Tidak butuh Tuhan. Semua begitu. Pewahyuan roh dan surrender itu dua sisi mata uang. Kita berserah, tidak kenal, ya kan? Tuhan, jadinya mengasihani diri sendiri. Aku tidak mampu, aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak punya apa-apa, aku bodoh, aku ini semua. Iya, sudah. Tapi Tuhan, hikmatku, kemampuanku, yang bodoh dari dunia lebih pandai. Yang bodoh dari Tuhan lebih pandai daripada yang berhikmat menurut dunia. Yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada yang kuat menurut dunia. Terus begitu kan. Dia kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia
mati di atas kayu salib supaya kita yang dosa dibenarkan oleh kebenarannya. Terus kita mati bersama dia supaya kita juga mengalami kebangkitan. Loh, kalau nggak mau mati, kapan bangkitnya? Banyak orang bilang, ya, saya mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ya, mati. Nah, kalau hidup buat apa mengalami kuasa kebangkitan? Revival itu kebangunan rohani itu, revive, dihidupkan. Kenapa? Mati. Nggak cari cara, nggak cari musik, nggak cari strategi. Mati aja. Saya ditemuin satu rombongan hamba Tuhan, sekitar 10 orang senior beberapa tahun yang lalu. Mereka punya kerinduan untuk berdoa di satu tempat yang baru sudah dibangun. Sayang kalau hanya untuk kegiatan administratif, lalu mereka rindu untuk berdoa di situ. Saya ditanya, Pak, tolong ajari kami bagaimana membangun tim doa, membangun pasukan doa, seperti itu. Saya bilang gini, Bapak-bapak, seandainya saya tahu caranya, pasti saya beritahu, pasti saya ajari. Tapi mohon maaf, tidak ada caranya. Loh, terus gimana Pak? Ini aja, ini kan bapak-bapak ada 10 orang. Terserah mau rapat, mau ngobrol, mau doa puasa, mau buang undi. Ya. Coba salah satu mati. Loh, kok mati? Iya, udah salah satu aja, enggak usah 10. Mau doa di tempat yang mau jadikan tempat doa itu, pagi, siang, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada yang datang, enggak ada yang datang. Dah. Wah, kalau itu sulit Pak, gitu. Itu. Iya, semua orang cari metode. Semua orang cari cara. Enggak ada cara dalam kerajaan Allah itu mati. Benih tidak jatuh dalam tanah dan mati, tetap satu saja. Tapi kalau dia jatuh dalam tanah dan mati, akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus itu, Yohanes 3 ayat 16, baca. Enggak usah baca ya kan, sekolah penginjilan, lupa saya. Saya pikir gereja pada umumnya. Oke. Bapak Ibu enggak tahu, ini saya kalau sama Pak Yo disuruh ngetes mic, saya dulu enggak sadar. Coba Bapak, tes mic Bapak, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Penginjil ngetes mic-nya aja Yohanes 3:16. Beda. Ngetes mic itu loh. Loh, saya pernah dengar, saya lupa Warren Buffett atau siapa ngomong. Coba kamu tes mic. Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, dia beda. Tes 10.000, 1 miliar. Investor, ya kan? Ngetesnya lain. Gitu. Pak Iyo ngetesnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya kan? Gitu. Penginjil. Ayo. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya tidak binasa, melainkan beroleh anaknya yang oke. Itu. Coba buka sekarang. Roma 8 ayat 29. Baca bersama dengan saya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak. Tunggal apa sulung, Bapak Ibu? Tadi tunggal. Gampang disesatkan Bapak Ibu ini. Tunggal apa sulung? Buka lagi Yohanes 3:16. Tahu bedanya tunggal dan sulung? Kalau tunggal, 1. Kalau sulung, nomor 1. Kalau nomor 1 berarti ada nomor 2. Coba Yohanes 3:16 lagi. Nanti pulang di rumah ini kayaknya salah cetak.
Yohanes 3:16 tolong ditampilkan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang ya kok tunggal jadi sulung? Ya karena dia mati. Benih tidak jatuh dalam tanah dan mati, tetap satu aja. Tapi kalau dia jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tumbuh, berubah dari tunggal jadi sulung. Menghasilkan kehidupan-kehidupan yang lain. Menghasilkan kehidupan yang baru. Ya tidak ada cara lain. Tidak ada. Banyak orang cuma tertarik dengan cara, metode, prinsip, cari strategi, tidak ada. Percayalah, karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Saya dapat ini diberkati dari orang yang Tuhan suruh saya mendengarkan dia bertahun-tahun. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada gereja-gereja tertentu yang memang pewahyuannya kuat sekali di dalam praise and worship, pujian penyembahan. Yang lain lagi, atau saya kasih contoh sederhana. Dalam 15 minggu terakhir ini, kami ketemu hamba-hamba Tuhan yang datang setiap minggu ya. Itu yang terakhir kemarin itu, nanti saya mau kenalkan ke Pak Yu. Dari Filipina. Pokoknya misi bangsa-bangsa. Sampai ujung bumi. Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Barulah tiba kesudahannya. Ayatnya itu terus. Dari Kejadian sampai Wahyu bisa menunjukkan bahwa tujuan hidup kita itu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Menyambut dia. Mempersiapkan jalan buat dia. Terus tunjukkan macam-macam pokoknya itu. Supaya kita pergi ke bangsa-bangsa. Panggilanmu bukan cuma kampungmu. Bukan cuma keluargamu. Bukan cuma tetanggamu. Bukan cuma kompleksmu. Sampai ke bangsa-bangsa. Terus ngomong ayat apapun. Nanti yang lain. Ayat apapun. Perang. Pokoknya perang. Musuh di mana-mana. Pokoknya gini ya, strategi ngalahin musuh. Itu namanya dokter spesialis. Pemimpin saya dokter spesialis juga. Ngomong apapun, pokoknya uang. Bukan minta uang, ngasih uang, ngajarin gimana dapat uang, gimana bisa berlipat, gimana bisa ngalami terobosan keuangan, gimana Tuhan itu, Tuhan yang kaya, Tuhan yang murah hati. Tidak ada lagu yang lain kecuali El Shaddai, El Shaddai, itu. Bapak nggak ngalami kesembuhan? Dia spesialis jantung, nggak mau tanya paru-paru. Gitu. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Gitu. Nggak ada cara. Semua orang itu sampai ke titik itu ya. Sebenarnya yang jarang diceritakan adalah biasanya mereka mengalami jalan buntu. Mentok dengan semua cara, strategi, ikut conference, ikut pelatihan, ikut training, ikut seminar, macam-macam. Nggak bisa, Tuhan, nggak bisa, Tuhan, nggak bisa. Ya, memang nggak bisa. Tak tunggu kamu ngerti kalau kamu nggak bisa. Waktu kita tidak bisa, Tuhan menyatakan diri sebagai Dia yang bisa, yang sanggup. Kita akan nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup. Kapan Dia sanggup? Waktu kita tidak sanggup. Itu aja. Tidak ada cara Bapak Ibu. Karena banyak orang ngambil dari sana dicomot, ngambil dari sini comot, ngambil dari situ dicomot, dikumpulin. Coba apa yang membuat satu biji kacang, jagung, atau kedelai itu ketika dia ditanam ke dalam tanah, tumbuh. Nanti orang bilang, loh kok kamu bisa punya ladang jagung sekian hektar, kamu bisa punya ini, bisa punya itu. Coba, apa benihnya? Jagung, bawa ke laboratorium. Diurai, oh ini ada tepungnya, ada gulanya, ada ininya, ada kalsiumnya. Ini sekian persen, kumpulin, ambil tepung sekian persen, ini sekian persen. Dicetak bentuknya kayak biji jagung, ditanam. Kok nggak tumbuh? Karena kita cari cara, metode,
strategi. Yang membuat tumbuh itu namanya kehidupan. Dan kehidupan itu namanya Yesus. Dan Yesus itu nyata, hidup kalau kita mati. Nggak usah dibuka, harusnya Bapak Ibu sudah hafal. Galatia 2, 19-20. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sudah mati disalibkan dengan Tuhan Yesus. Tapi aku hidup. Tapi bukan aku lagi. Gitu. Tapi Tuhan Yesus. Kapan Bapak Ibu sangat berharap? Ini saya punya sahabat juga yang luar biasa, langkah iman. Kalau Bapak Ibu tidak sampai situ, jangan, nanti malah dipermalukan. Dia sering pergi keluar gitu tanpa bawa dompet, tanpa bawa apapun. Nabi bilang, nanti sana coba kamu latih imanmu, pergi ke situ makan. Makan. Oh iya. Dan ada orang bayarin kok nanti kok. Nah, gitu kan. Dia latihannya dari umur 12 tahun gitu. Bapak Ibu baru kemarin ya, besok suruh ninggal KTP. Bantu cuci piring. Gitu. Orang tuh kadang cuma lihat itunya ya. Orang tuh udah ngalami terobosan itu karena dia umur 12 tahun ya. Waktu umur 12 tahun, papanya meninggal. Tuhan, papaku meninggal. Hidupku susah. Dulu papaku selalu ngasih aku anak kesayangannya. Sekarang tidak ada, sulit. Semua apa yang ada diambil sama itu terbatas. Makan dengan nasi dan garam. Tapi Tuhan ngomong dengan dia, mulai hari ini nak, aku bapamu. Ya. Berarti boleh dong, wong anak minta kepada bapak. Itu pewahyuan. Makan nasi dan garam. Aku panggil Japjai datang. Fuyung Hai datang. Ayam goreng datang. Telur datang. Datang Bapak Ibu? Belum. Nasi sama garam. Terus. Besok lagi? Enggak. Minggu depan? Belum. Bulan depan? Belum. 2 bulan lagi? Enggak. Sampai berapa lama? 1 tahun. Dan tiba-tiba setelah 1 tahun ada orang datang. Bawa minyak, beras, gula, semua kebutuhan itu. Telur. Dan setelah itu datang, lauk mulai datang. Nah kalau setiap hari sudah ada semua, manggil nggak? Enggak. Pakai iman nggak? Enggak. Nah, katanya Bapak Ibu mau kuasa. Kalau mau kuasa, kita harus tidak berdaya. Gitu. Loh, ini gampang untuk didengar, sulit untuk dialami. Dan memang tidak bisa. Seperti domba, tidak mau diutus ke tengah serigala. Tidak mau. Sampai kita tahu. Dan kemudian kita akan bisa ngomong seperti Rasul Paulus. Aku senang dan rela. Buka ayatnya. 1 Korintus 12 atau 2 Korintus ya? 2 Korintus 12. Dua Korintus 12 ayat 10. Dua Korintus 12 ayat 10. Ya, baca bersama dengan saya Bapak Ibu. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, dia sampai senang dan rela. Karena dia tahu waktu dia lemah, dia kuat. Karena Tuhan yang jadi kekuatannya.
Karena anugerah berlimpah. Coba baca ayat 9. Saya baca ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Cukup, kata Tuhan. Waktu ketidakmampuannya besar, manifestasi kemampuan Tuhan besar. Ini bukan tentang tidak punya apa-apa, sakit-sakitan, bukan. Ini tentang hati yang tahu bahwa saya perlu Tuhan, saya tidak bisa sendiri. Gitu loh. Makanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu dulu saya coba merenungkan, baca tafsir, baca itunya, tapi nggak bisa ngerti. Tapi sampai kita ngerti kita ini miskin, nggak punya, nggak sanggup, nggak mampu, nggak berdaya. Caranya bagaimana? Seperti Yesaya tadi. Orang kaya ada di kampung, rumahnya paling besar, sawahnya paling lebar, ya kan? Dombanya paling banyak mungkin, lembunya paling banyak, sapinya paling banyak. Terus dia diajak pergi ke tempatnya Bill Gates. Langsung dia menunduk. Ternyata saya miskin. Bagaimana untuk membuat Yesaya yang nabi yang dipakai Tuhan dengan mulutnya, dengan perkataannya, ucapan bibirnya untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel? Tunjukkan kemuliaan Tuhan. Waktu nabi itu, orang yang diurapi oleh roh Tuhan, tidak semua loh ya. Di perjanjian lama kan hanya nabi yang diurapi raja, imam. Tapi waktu dia diurapi, sebagai nabi, apa yang dipakai Tuhan? Mulutnya, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tapi waktu dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan, waktu dia lihat kemuliaan Tuhan, waktu Tuhan menyatakan dirinya, dia ngomong apa? Aku ini najis bibir. Karena ketemu dengan kekudusan Tuhan. Ya kan? Ketemu dengan tingkatnya yang lebih tinggi. Penyingkapan diri Tuhan yang besar, pewahyuan roh yang besar, pengenalan akan pribadi, nama, karya, kuasa Tuhan Yesus yang besar akan jadi nyata kalau penyerahan kita juga besar dan penuh. Itu yang namanya total surrender, absolute surrender. Terus lagi Tuhan. Nanti titik tertentu kita akan ngerti, aduh yang ini aku masih berat. Ya. Dan Tuhan itu spesialis, ahli, paling tahu, nunjuk ke area-area yang kita tidak mau untuk melepaskan dan tidak sanggup untuk melepaskan sendiri. Mudah enggak Bapak Ibu buat Petrus untuk menyadari ketidakmampuannya mengikuti Tuhan dengan kekuatannya sendiri? Tidak mudah. Sampai apa? Menyangkal. Apakah Tuhan bahagia Petrus menyangkal? Tidak. Tapi tidak ada jalan lain untuk menunjukkan kepada Petrus, Petrus, engkau tidak bisa mengikut aku dengan kekuatanmu sendiri. Kalau yang lain pergi Tuhan, aku tidak. Jangankan masuk penjara, mati pun aku rela. Ya, ketemu anak remaja, budak perempuan 12-13 tahun aja. Oh bukan, siapa enggak kenal dengan dia. Tidak kenal, kita itu tidak kenal dengan kelemahan kita, tapi Tuhan kenal. Dia tahu
Jangankan berkhotbah, berdiri, punya boldness di depan mahkamah agama. Dia akan tahu, Tuhan, kalau bukan rohmu turun dan mengurapi aku. Ketemu anak kemarin sore aja aku nyangkal engkau. Kok habis itu di depan mahkamah agama, di penjara, disiksa, dianiaya, punya keberanian memberitakan nama Yesus. Tapi tadinya Petrus tahu nggak? Enggak. Menurut dia, mati Tuhan. Aku rela. Makanya kita nggak bisa ngecek hati kita sendiri, Bapak Ibu. Harus minta Roh Kudus. Nggak bisa. Yesaya harus bertemu dengan kemuliaan Tuhan untuk dia tahu bahwa dia butuh Tuhan menguduskan bibirnya, menguduskan dirinya. Ini pasti dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan akan tunjukkan ini loh nak, ketidakmampuanmu, ketidakberdayaanmu. Jangan berhenti di situ. Ketahuilah kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan, kehebatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kemenangan Tuhan. Ya, itu semua sama ini. Gitu. Inti dari SPS itu. Ya Pak, yuk. Pokoknya Tuhan Yesus kaya, kita juga kaya. Kita apa minta kekayaannya Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus tabib, kita tidak merasa sakit. Enggak manifestasi dia sebagai Jehovah Rafa. Nah, setiap pewahyuan nama Tuhan itu lewatin krisis-krisis. Kapan Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa kepada orang Israel? Waktu mereka ada di Mara. Air yang pahit itu. Lalu bersungut-sungut, lalu di situ dia memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa. Loh, kita mau Jehovah Rafanya, tidak mau ngelewatin marahnya. Itu loh. Karena di titik marah itu orang akan surrender. Dan dia akan reveal himself. Menjawab kebutuhan itu. Jehovah Jireh, di gunung Tuhan disediakan. Kapan? Setelah tidak ada kambing domba dan yang ada cuma anaknya. Baru dia memperkenalkan dirinya. Di atas gunung Tuhan disediakan. Aku Tuhan yang menyediakan. Kita nyanyi semangat Jehovah Jireh, Jehovah Rafa gitu. Naikkan Ishakmu dulu ke atas mezbah. Tadi saya tidak nyiapin ini gara-gara Pak Ayu ngomong gitu. Pengantarnya menentukan apa yang akan keluar, bukan saya. Ya Bapak Ibu. Lagu yang paling kita senang, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh ini. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Gagah sekali. El Shaddai, the God who is more than enough. Allah yang lebih dari cukup. Enggak cuma cukup, lebih. Berlimpah. Itulah El Shaddai. Kapan? Abraham, sekarang aku memperkenalkan diriku kepadamu sebagai El Shaddai. Waktu Abraham umurnya 99 tahun. As good as dead. Itu terjemahan King James. Udah kayak orang mati. Tidak punya kemampuan. Waktu dia punya kemampuan, diambil Hagar. Waktu dia sudah tidak punya kemampuan lagi, tidak berdaya, tidak mampu, tidak sanggup, tidak mungkin, mustahil. Abraham, aku El Shaddai. Nah, kita senang El Shaddai-nya. Tapi ininya enggak mau, 25 tahun. Itu loh Bapak Ibu.
surrender dengan pewahyuan roh, itu berpasangan. Pewahyuan rohnya ada, tidak ada surrendernya, tidak manifestasi. Surrendernya ada, tidak ada pewahyuan rohnya, mengasihani diri sendiri. Di saatku tak berdaya, tapi kuasamu sempurna. Ya kan? Itu. Ya kita cuma mau kuasa Tuhan sempurna, tidak berdaya. Yang lain mengasihani diri sendiri, tidak berdaya terus, gini-gini. Bukan. Tidak berdaya itu supaya kita ngalami. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan kuat, Tuhan hebat. Itu. Tapi itu. Selalu seperti itu. Kapan dia pertama kali memperkenalkan diri sebagai Jehovah Shalom. Allah damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan pada dunia. Di tengah badai sekalipun bisa tidur. Kapan pertama kali? Ngomong kepada siapa? Gideon. Waktu Gideon sembunyi, ngumpet ketakutan di tengah himpitan musuh, orang Filistin, orang Midian, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dia bilang, Gideon, aku Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Musuh boleh mengepung, keadaan boleh sulit. Tapi jangan terlalu gagah juga. Oh, enggak apa-apa Tuhan. Biar kesulitan datang atas hidupku. Surrender aja Tuhan. Sekiranya mungkin cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Aku tahu Engkau Bapa yang mau mendidik aku dengan ajaran dan ajaran. Aku tahu Engkau sahabat yang yang memukul dengan maksud baik. Aku tahu Engkau tidak pernah ingin mencelakakan hidupku. Aku tahu Engkau ingin aku mencapai apa yang Engkau rencanakan buat kehidupanku. Kehendak-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang ada sejak dalam kekekalan, yang tertulis dalam kitab-Mu. Biar itu semuanya terjadi. Tapi aku tahu Tuhan, keinginanku banyak, kemauanku banyak, kesenanganku banyak. Akuku banyak, katanya Pak Yu, dagingku masih tebel, lemaknya juga banyak. Makanya Tuhan selalu bilang yang diserahkan apa? Lemak. Bagian-bagian yang enak, berbau harum. Ya kan? Dekat tempat saya ada yang jual sate itu, saya lihat jarang yang beli tapi kok kepembel terus gitu. Ternyata strategi tukang sate itu, lemaknya dibakar di arangnya itu. Jadi tetangganya semua bawa sate terus itu. Dipikir laris, banyak yang beli, nggak ada. Gitu. Bagian-bagian yang enak, yang nyaman, terbaik. Ya, pokoknya yang Tuhan tunjuk aja lah. Dan Tuhan yang lebih tahu, Bapak Ibu. Ya. Pengurapan yang akan Bapak Ibu terima, itu tidak sepenuhnya tergantung Tuhan mau memberi. Nanti tanya kemarin, saya konfirmasi ke Bu Ai, ke Pak Yo juga. Orang-orang yang bilang, aku mau dipakai Tuhan memberitakan Injil. Aku mau memberitakan Injil. Datang sini, langsung turun, lancar. Selesai yang bilang mau memberitakan Injil, berikutnya, kok berat banget sih? Tanya Bu Ai, ya, seret. Pak Yo juga, iya seret. Loh, karena ada kerelaan, karena ada penyerahan, karena ada ketaatan, makanya juga ada perlengkapan. Gitu. Diutus seperti domba ke tengah serigala. Dan waktu kita mau diutus seperti domba ke tengah serigala, kita akan mengalami Tuhan sebagai gembala. Dia akan menyatakan dirinya, gadamu dan tongkatmu, ya kan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yes. Ya. Loh, gembala domba yang manusia aja tidak meninggalkan dombanya. Bapak Ibu tahu hati gembala? Boleh nggak bantu carikan ayatnya itu?
Amos 3 ayat 12. Asistennya. Nanti Bapak Ibu kalau enggak saya tunjukin ayat dipikir saya ngarang. Orang percaya. Ya. Amos 3 ayat 12. Baca bersama 2-3, beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil, seperti sepenggal dari kaki. Ini gembala. Coba kalau Bapak Ibu, 2 tulang betis atau potongan telinga. Kalau saya, tak tambahilah sama yang lain, makan aja gitu. Nah buat apa? Ngadepin singa kok ngelepasin 2 tulang betis, itu udah dimangsa. Kalau saya tanya sama singanya, masih butuh tambahan yang lain? Iya toh. Loh, ngadepin singa cuma untuk melepaskan apa? 2 tulang betis dan potongan telinga. Nah, kalau sop kaki kambing kan tambahin itu ada lidah, ada laku pipi, ada yang lain ya kan. Mau tambah itu. Udah habis. 2 tulang betis dan potongan telinga buat apa? Tapi itu hati gembala. Nah kita mau pewahyuannya. Kau gembala yang baik. Yang minta diutus ke tengah serigala. Disitulah kita akan ngerti Tuhan kau gembala. Tuhan aku gemetar ini Tuhan. Jangankan di tengah serigala Tuhan. Aduh Tuhan, ketemu serigala satu aja. Tuhan engkau gembalaku Tuhan. Tuhan, nyatakan. Nanti pewahyuan tertinggi apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Ibu kalau ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, makannya masih tetap enak. Itu karena punya pewahyuan Tuhan sebagai gembala. Yang lain udah gak doyan makan. Ya. Buat apa sediakan hidangan di depan lawan-lawanku? Ya kan? Itu. Mules sudah dari 3 hari yang lalu. Udah ini semua. Disediakan hidangan buat apa? Ya kan? Itu orang yang hatinya penuh damai sejahtera, percaya bahwa Tuhan gembala. Nggak takut diracun. Sediakan hidangan di depan lawan loh. Nah, itu puncak pewahyuan Tuhan adalah gembalaku. Gitu. Kita cuma senangnya takkan kekurangan aku. Dibaringkan di padang berumput hijau, ya kan? Dibawa ke air yang tenang. Iya. Nanti melewati lembah bayang-bayang maut. Itu. Wahyuan. Oke, terakhir. Buka Mazmur 23. Baca bersama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ia membimbing aku ke air yang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam. Kalau Bapak Ibu tahu sedikit bahasa Indonesia. Dari ayat pertama, dia ngomong tentang Tuhan. Ngomong tentang Tuhan. Ada yang pernah sekolah teologi di sini? Selain saya dengan Pak Yu? Pak Gideon. Oh, Pak Yanuar. Yang lain, Pak? Tidak ada? Oh, ada. Bapak-bapak. Wah, luar biasa. Pak, kita termasuk orang yang banyak ngomong tentang Tuhan.
Makanya yang disenangi orang yang tentang Tuhan. Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Sampai di ayat keempat. Jalan di lembah kekelaman. Tidak takut bahaya. Baru dia ngomong dengan Tuhan. Karena dia ngomong apa? Engkau Tuhan besertaku. Dia bukan lagi ngomong iya. Bukan ngomongin Tuhan. Bukan ngomong tentang Tuhan, tapi ngomong dengan Tuhan. Kapan dia mulai ngomong dengan Tuhan? Dalam lembah kekelaman. Mulai berubah. Karena dalam lembah kekelaman, tidak cukup teologi dan pengetahuan dan doktrin. Harus hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus ngomong dengan Tuhan. Harus ketemu Tuhan. Engkau Tuhan. Kapan dia dapat wahyuan roh? Di lembah kekelaman. Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. Dengan minyak pialaku penuh melimpah. Itu. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu datang pada Tuhan sekali lagi meletakkan dan menyerahkan hidup kita. Minta Roh Kudus menerangi, menyingkapkan bagian-bagian apa yang Dia mau untuk kita letakkan. Kita letakkan, kita persembahkan, kita serahkan. Tuhan, itu kerinduan hati Tuhan. Menyatakan dirinya, mengungkapkan dirinya. Dia tahu kita tidak bisa sendiri, dia tahu kita tidak mampu sendiri, itu sebabnya dia datang ke dunia jadi daging. Supaya dengan demikian dia bisa mati, ganti kita dan sebagai kita. Karena dia tahu kita tidak akan pernah bisa mengatasi daging kita dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Itu sebabnya kita diikutkan mati di dalam Tuhan Yesus. Supaya kita juga bisa menerima kuasa kebangkitannya. Tapi juga posisi otoritas yang dia beri dengan dia naik ke surga. Karena kita juga ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak hanya di atas kayu salib. Tapi juga di dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Di mana setiap nama yang dapat disebut tunduk di bawah nama yang diberikan kepada kita. Nama yang menang dan berkuasa. Karena dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat bahkan saat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Peninggian yang dari Tuhan yang didapat dari perendahan diri ke titik paling bawah. Tuhan, kami tahu tidak mungkin dengan daging kami sendiri kami mau dan rela. Harus Roh-Mu yang menolong kami. Harus Roh-Mu yang menyalibkan daging kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Roh Kudus. Mematikan daging kami, mematikan aku kami. Mematikan yang kami mau, kami senang. Yang kami andalkan. Yang kami pikir kami tahu. Yang kami rasa kami mampu. Pribadi dengan Roh Kudus. Masuk ke hati setiap kami Tuhan. Terangi, tunjukkan. Ada bagian-bagian spesifik yang Tuhan tunjukkan Bapak Ibu untuk dipersembahkan dan Bapak Ibu bilang masih berat, masih sulit. Jujur dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, yang ini aku masih suka. Yang ini aku masih senang. Dan aku tidak mampu, tapi aku mau dan tolongi ketidakmampuanku Tuhan. Engkau kemampuanku, Engkau kemauanku, Engkau kerelaanku Tuhan. Sekihiki nama ya rala nama Yesus.